Baik, Bismillah, Alhamdulillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah maba'ad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadakkara ulul albab. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala ahadus sahabah, law tahurat qulubuna ma syabi'na min tilawatil Quran. Alhamdulillah, pada Lokakarya kesempatan kali ini kita berkumpul para ustaz sekalian yang sama-sama dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyusun dan memberikan masukan-masukan berkenaan konsep tadabbur Quran di lembaga kita yang tercinta, secara khusus di bidang khidmatul Quran. Dan alhamdulillah, tentunya pada kesempatan kali ini kami selaku moderator memulai kegiatan kita siang hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan berpindah ke susunan acara yang berikutnya, sambutan dari Ketua Bidang Khidmatul Quran oleh Ustadzuna Ustadz Al-Fadil, Ustadz Nur Ihsan, untuk mengepesankan waktu kepada beliau, waktu dan mic dipersilakan. Falyatafadhal masykuran ma'jur. Tafadhal Ustaz. Mana nih mic-nya? Mic-nya via Zoom, Ustaz. Oh, syukuran Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'da. Yang kami hormati Ustadz kita semuanya, Ustadz Saiful Yusuf sebagai Ketua LKPM, kemudian yang kami hormati Ustadz Rizal Hamzah sebagai Ketua LP2FQ, demikian pula dan para pengurus yang lainnya, dan yang kami hormati juga Ustazah Nurjannah sebagai Ketua Departemen Pengembangan Pengajaran Paham Al-Quran beserta para pengurus yang lainnya. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada hari ini Allah memberi kemudahan untuk bisa memasuki sebuah kegiatan yang telah direncanakan lewat kegiatan yang telah diputuskan di Mukros lalu, yaitu kegiatan musyawarah penyusunan konsep dasar tadabbur Al-Quran untuk halaqah tarbiyah. Jadi sebagaimana yang telah kita kata bahwasanya bidang Quran lewat LP2FQ ini itu punya kegiatan untuk membuat silabus kurikulum, panduan-panduan untuk program tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran termasuk tadabbur Al-Quran untuk di halaqah tarbiyah. Halaqah tarbiyah. Alhamdulillah, pada asalnya kalau untuk judul-judul setiap marhal itu sudah ada diputuskan lewat muktamar kita yang lalu. Tapi bagaimana bentuknya itu dan bagaimana modelnya itu yang sebenarnya kita ingin kerjakan di
di lembaga kita ini. Alhamdulillah dengan izin Allah dari LP2FK telah bermusyawarah beberapa kali untuk menyusun draft, ya, draft, namanya itu draft konsep dasar tadabbur Al-Quran di marhala tarbiyah, ya. Ini nanti yang menjadi pijakan, ya, untuk penyusunan silabus panduan tadabbur Al-Quran di halqa tarbiyah di semua marhala. Karena ya sampai sekarang kan yang ada itu baru judulnya saja, judul materi tadabbur di marhala tarif sama dengan tanfis. Tapi bagaimana itu bentuk materinya, ya, nah itu belum ada. Padahal kalau kita lihat misalnya di kaderisasi, masya Allah itu kan sudah muncul, ya, dalam bentuk materi-materi yang yang ada silabusnya, ada panduan dan seterusnya. Jadi yang kami tangkap dari bidang Quran lewat LP2 Fikir adalah kita ingin, ya, membuat panduan program tadabbur Al-Quran untuk tingkatan tarbiyah, marhal tarbiyah. Jadi judul itu nanti akan dibuatkan materinya, ya, materinya. Bahkan kami berencana memang itu dia sampai jadi, ya. Jadi setiap judul itu ada materinya, materi secara detail yang yang dibuat dalam bentuk narasi materi A, B, C dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kalau sujian materinya nanti ada seorang ustadz yang memberikan contoh untuk memberikan ini materi dalam bentuk materi tadabbur di Zoom, ya, di Zoom. Dan yang terakhir adalah kita berharap kita bisa membuat buku, ya, buku tadabbur untuk setiap marhala yang bisa dimanfaatkan oleh para murabi, para kader marhal. Bahkan kami saya berpikir ini bisa kita bisa sebarkan lebih luas, ya, ke masyarakat, ya, mungkin dalam bentuk buku, memang buku buku materi tadabbur, nanti tinggal cara apa judulnya, sehingga ya dia bukan hanya sekedar menjadi konsumsi intern di kalangan kader kita di halqa tarbiyah, dan bahkan mungkin bisa dimanfaatkan untuk masyarakat secara umum. Tapi pada saya memang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan kita untuk program tadabbur di halqa tarbiyah tersebut. Alhamdulillah secara materi telah kami musyawarahkan, sudah draftnya, dan alhamdulillah kami sudah kirimkan kepada para ustaz sekalian, dan hari ini kita berharap kita bisa sempurnakan, ya, draft tersebut, dan ini nanti yang menjadi para ustaz sekalian patokan, ya, patokan kepada lembaga pengembangan paham Al-Quran dalam pembentukan tim yang akan bekerja untuk membuat detail silabus panduan kurikulum untuk setiap materi yang sudah ada dalam kurikulum tarbiyah untuk program tadabbur ini. Demikian dari kami, Ustadz. Syukran semua yang kami ucapkan kepada para Ustadzana yang bersedia hadir di acara kita ini. Ada Ustadz Qasim sebagai Ketua Bidang Dakwah Kaderisasi, ada Ustadz Saiful Yusuf sebagai Ketua LKPM, dan ada Ustadz Zanuddin yang secara khusus mengundang, ya, untuk bisa memberikan pengayaan di draft kita ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah dengarkan sambutan dari Ustaz Dono, Ustaz Nur Ihsan, Fidhullah Ta'ala, dan Masya Allah tentunya yang bergabung di Lokakarya ataupun pemaparan draft konsep tadabbur Quran di bidang khidmatul Quran dihadiri oleh para ustaz kita di kesempatan kali ini. Tentunya untuk mengefisienkan waktu kita akan berpindah ke ustadz kita yang berikutnya untuk memaparkan pemaparan draft konsep dasar tadabbur Quran dari Ketua LP2FK DPP Wahda Islamiyah oleh Ustadz Rizal Hamzah. Kepada beliau waktu dan mic dipersilakan, falyatafadhal masykur ma'jur. Ya. Ustadz Rizal sekitar 20 menit, ya, cukup, ya? Iya, Ustaz. Sekitar 20 menit lah paling lama. Berapa menit, Ustaz? Sekitar 20 menit, ya. Baik.
Sudah muncul, Ustaz? Oke, siap. Mantap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, karunia-Nya yang begitu melimpah kepada kita, ya. Khususnya kita bisa berjumpa dalam musyawarah, ya, pada siang hari ini, ya. Ini merupakan nikmat yang agung, ya, karena kita berjumpa untuk membahas, ya, atau bermusyawarah, ya, dalam rangka melahirkan sebuah konsep dasar tadabbur Al-Quran di lembaga kita, ya, khususnya di marhala tarbiyah, ya, di marhala tarbiyah. Para asatidzah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, sudah diawali oleh ketua bidang, ya, bahwa pertemuan kita pada siang hari ini adalah memusyawarahkan, ya, kemudian mendiskusikan, ya, mungkin ada hal-hal yang perlu kita tambahkan, kita lengkapi, ya, terkait draft, ya, konsep dasar. Ya, tentu kami sampaikan bahwa ini masih bentuknya konsep dasar, ya, atau ya konsep dasar yang akan nantinya menjadi pijakan, ya, bagaimana kemudian membuat silabus, ya, apa namanya, atau kurikulum yang akan kita pakai khususnya di marhala tarbiyah, ya, khususnya di marhala tarbiyah. Dan alhamdulillah LP2FQ DPP Wahda Islamiyah, pengurus LP2FQ DPP Wahda Islamiyah sudah melakukan musyawarah setiap pekan, dan sampai saatnya di hari ini, ya, di hari ini tanggal 5, ya, tanggal 5 November 2023, apa namanya, kami merampungkan, ya, walaupun masih dalam bentuk draft konsep dasar, ya. Nah, ya, tentu apa namanya, harapan kita harusnya di tahun ini itu bukan cuma draft yang selesai, ya, yang rampung, bahkan kita bisa selesaikan apa namanya, kurikulumnya, ya. Tapi qadarullah wa masyafa'al, ya, apa namanya, kemungkinan untuk lebih rinci dalam artian kurikulumnya, silabusnya, ya, yang akan nanti digunakan mungkin kita akan rampungkan di 2024 setelah Mukernas. Insya Allah kita mulai bekerja lagi, ya. Dan kami sampaikan pada yang akan kami paparkan ini adalah masih draft konsep, dan ini kami juga bermusyawarah, ya. Yang kami akui ini masih perlu masukan-masukan, ya, perlu apa namanya, diskusi-diskusi, ya, karena tentu para asatidzah di sini, ya, yang lebih mengetahui, ya, bagaimana kemudian apa konsep dasar yang tepat untuk kemudian menyusun, ya, apa kurikulum atau silabus, ya, untuk digunakan di lembaga kita yang akan dipakai dari generasi ke generasi, ya. Baik, para asatidzah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, draft konsep dasar tadabbur Al-Quran. Jadi saya sifatnya membacakan saja dulu, ya. Insya Allah dari apa namanya, bacaan ini insya Allah akan sambil kita apa namanya, kita pelajari dan kita memahaminya, ya. Ya, draft konsep dasar tadabbur Al-Quran Wahda Islamiyah untuk marhalah tarbiyah dan umum, ya.
Tapi kita konsen ke marhalah tarbiyah dulu ya. Baik. Ustaz, langsung ke slide 5, Ustaz. Langsung ke slide ke-5. Yang marhalah Langsung aja. tarbiyah. Ini enggak usah Ustaz ya, Nggak definisi usah, ya. Ustaz. Nggak usah, Ustaz. Atau dibaca aja Ustaz biar ini dibaca cepat saja. Oh, nggak usah, Ustaz. Oh, Ambil Ustaz ya. waktu. Ya, Oh, berarti langsung aja ya. pada tujuan, Ustaz. Langsung Di intinya sini saya, ya. Ustaz. Di sini Ustaz ya. Ba'dahu. Oh. Ini, oke, Ustaz. Masih mulainya. Ya. Iya. Marhalah tarbiyah. Satu, materi tadabur Al-Quran di marhalah tarbiyah harus sesuai dengan tujuan tarbiyah di setiap marhalah tarbiyah. Ya, kita kenal dengan 5M ya. Kemudian yaitu mewujudkan pribadi muslim yang berkualitas dengan memiliki sifat 5M. Ya, ada gambar di sampingnya ini ya, tarif ula dan tarif sani, bagaimana materi tadabur Al-Qur'annya itu apa namanya? Muatan-muatannya adalah terkait dengan keimanan ya, tentang bagaimana menjadi seorang mukmin yang sejati. Kemudian di takwin ula ya, bagaimana materi atau ya materi tadabur Al-Qur'annya di marhalah ini, di takwin ula ini apa namanya? Muatan-muatannya ya, bagaimana bisa memberikan penguatan-penguatan agar bisa seseorang muslim itu menjadi, atau seorang mutarobi itu menjadi muslim ya, dan mujahid ya. Kemudian di takwin tsani ya, muslih dan mujahid ya, konsen ke sana. Jadi bagaimana seseorang bisa menjadi muslih ya, ya, tidak hanya sekedar soleh linafsihi, tapi dia juga muslih ya. Kemudian mujahid ya, kemudian mujahid. Kemudian di marhalah tanfiz ya, materi tadaburnya Al-Qur'annya itu ya, yang kita inginkan adalah bagaimana penguatan-penguatan agar mereka bisa bertawun ya, muta'awin dan mutkin. Kemudian di marhalah itqon ya, muta'awin dan mutkin. Iya. Kemudian materi tadabbur di marhalah tarbiyah adalah materi yang dihasilkan pada Muktamar 3 Wahda Islamiyah tahun 2021. Ya. Iya. Untuk nomor 2 ini berkait ada hubungannya dengan berikutnya ya. Nah, ini. Materi tadabbur. Ya, poin yang ketiga adalah materi tadabbur. Materi tadabbur Al-Qur'an. Iya. Materi tadabbur Al-Qur'an per marhalah. Tarif ula itu Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 29, Quran surat Luqman ayat 12 sampai 21, Quran surat Al-Alaq ya, ya, Az-Zalzalah, Al-Baqarah ayat 255. Kemudian 3 ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah. Di tarif tsani Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, kemudian surat Al-Furqan 61 sampai 77, kemudian Al-An'am 151 sampai 153, kemudian surat Al-Buruj ya lengkap, kemudian surat Al-Infitor juga lengkap. Ya, kemudian di takwin awal ya, atau takwin ula surat Hud ayat 11 ya, kemudian surat Fussilat ayat 30 sampai 36, kemudian surat Yusuf 108 ya, An-Nahl 125, Ali Imran 104 dan 110, kemudian Al-Muzammil, kemudian Al-Mudaththir ya. Kemudian di takwin tsani Al-Anfal ayat 73, As-Saff ayat 4, Al-Maidah ayat 54, At-Taubah ya, At-Taubah ayat 24 dan 111, kemudian Al-Anfal 60 sampai dan 65 sampai 66, dan Quran surat Nuh. Kemudian di tanfiz Quran surat Al-Fatah ayat 29, Quran surat Ali Imran ayat 14, As-Saff ayat 14, At-Taubah 118 sampai 119, Al-Hasyr ayat 8 sampai 10. Kemudian di marhalah itqon ya, materi tadaburnya adalah surat Yusuf ayat 55,
At-Taubah 105, kemudian An-Naml ayat 22 sampai 23 dan 88 ya. Kemudian surat Al-Hadid ayat 16 sampai 21. Ya, ini adalah materi ya tadabbur ya yang akan apa namanya? menjadi materi ya tadabbur di marhalah tarbiyah berdasarkan hasil muktamar di tahun 2021. Ya, materi tadabbur untuk hafalan Al-Qur'an per marhalah ya. Seperti itu. Ya, jadi ada sebagaimana kita tahu ada hafalan ya, ada hafalan setiap marhalah ya yang sudah ditentukan oleh oleh bidang kaderisasi ya. Nah, itu juga akan ya kita akan buatkan ya konsep atau silabus ya. Selain mereka menghafalkan ayat-ayat yang ada di marhalah itu, mereka juga akan mendapatkan ya tambahan materi ya berupa tadabbur dari hafalan-hafalan Al-Quran per marhalah yang sudah berada di silabus ya atau materi tarbiyah di setiap marhalah. Kemudian materi tadabbur yang telah ditetapkan di muktamar akan disampaikan secara detail, sedangkan materi tadabbur, ini bedanya bedanya antara materi tadabbur yang ditetapkan di muktamar tadi yang baru kita bacakan tadi ya dengan hafalan Al-Quran per marhalah adalah yang kami tulis di sini atau yang hasil diskusi kami adalah materi tadabbur yang telah ditetapkan di muktamar akan disampaikan secara detail ya, secara detail. Ya, sedangkan materi tadabbur untuk hafalan Quran per marhalah disampaikan secara global. Tujuannya agar bagaimana kemudian membantu mereka untuk menghafal ya. Karena mereka ditugaskan untuk menghafal sehingga dengan pemahaman walaupun sederhana mereka bisa terbantu ya. Selain itu tujuannya juga agar bagaimana yang dihafalkan itu tidak sekedar dihafalkan tapi sangat kurang kalau tidak diketahui maksudnya walaupun secara global ya. Baik. Metode pengajaran materi tadabbur per marhalah. Materi ini disampaikan secara detail dengan perincian. Ya. Dengan perincian pengantar dari ayat-ayat yang ditadabburi ya. Ya, pengantarnya ya tentu setiap setiap ayat-ayat yang akan dijelaskan dalam tadabburnya itu ya tentu ada pengantarnya ya. Mungkin munasabahnya ayat ya atau sababun nuzul ya itu kan masuk dari pengantar ya atau mungkin kisah-kisah terkait ini atau mungkin makna daripada nama surat itu. Sebelum masuk kepada tadabbur ayat itu sendiri. Kemudian kisah atau sababun nuzul dari ayat yang ditadabburi ya mungkin ada kisah yang terkait itu atau sababun nuzulnya ya jika ada ya dari ayat yang ditadabburi. Kemudian terjemah penggalan ayat secara sempurna ya terjemah penggalan ayat secara sempurna. Kemudian menjelaskan kata-kata tertentu untuk memperdalam maknanya, menyebutkan tafsir dari ayat yang ditadabburi, kemudian tadabbur atau faidah atau pelajaran yang bisa diambil. Nah, ini paling penting juga ya. Tadabbur kemudian faidah ya mayustafat ya apa yang faidah yang bisa diambil dari ayat yang sudah dijelaskan tadabburnya itu ya agar langsung diaplikasikan dalam kehidupan ya dalam praktek sehari-hari. Kemudian materi tadabbur untuk hafalan Al-Quran per marhalah disampaikan secara global ya durasi penyampaian 1/4 jam dengan perincian sebagai berikut. Pengantar dari ayat yang ditadabburi ya. Nah, sama ya. Kisah atau sababun nuzul dari ayat yang ditadabburi, terjemah penggalan ayat secara sempurna. Menjelaskan kata-kata tertentu untuk memperdalam maknanya, menyebutkan tafsir global dari ayat yang ditadabburi, 1 atau 2 faidah yang bisa diambil. Ya. Lanjut nomor 5, rekomendasi penyampaian materi tadabbur per marhalah. Ya. Di halaqah tarbiyah dengan memperbanyak contoh real dan kehidupan, metode, kisah dan lain-lain. Berikut materi tadabbur sesuai marhalahnya. Ya.
Nah, ini yang pertama ya. Oke. Kemudian yang B, Daurah Tadabbur Al-Quran. Ya. Misalnya pada bulan Ramadan atau event lainnya, ya, atau event lainnya. Ya, berikut materi tadabur sesuai marhalanya. Ini yang sudah kita bagi-bagi tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah tarbiyah, yang C, tarbiyah gabungan. Ya, disampaikan pada saat momen tarbiyah gabungan ya, dengan materi sebagaimana yang kita sudah sebutkan tadi ya. Nah, ini materi-materinya ya, bisa dilihat. Nah, baik. Ya, demikian draft konsep dasar ya. Masih sangat sederhana, tentu butuh tambahan-tambahan masukan dari para asatidz sekalian. Ya, demikian apa yang bisa kami paparkan. Eh, saya kembalikan kepada moderator. Ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz atas pemaparannya. Sekarang kita kembali ke atau berpindah ke manual atau kesempatan kali ini, yaitu sesi yang kita tunggu-tunggu adalah sesi sharing ya, Ustaz. Sesi untuk Sahih. mengisi atau ada masukan-masukan dari para asatidzah, para ustadz sekalian untuk mematangkan draft konsep dasar tadabbur Al-Quran yang kita akan paparkan pula di Mukernas insyaallah ta'ala, yang kita tentunya akan juga menyampaikan secara detail pada peserta Mukernas insyaallah ta'ala. Oleh karenanya itu, kepada para ustaz sekalian untuk bisa memberikan masukan-masukan, mungkin ada Mungkin Ustaz masukan. Nur Ihsan, ada yang mau ditambahkan, Iya. Ustaz? Iya, Eh, yang mungkin pertama saya bantu, dulu silakan Ustaz. mungkin saya bantu untuk mengarahkan Ustaz. Jadi tadi kita sudah dengarkan beberapa hal ya yang berkaitan tentang konsep dasar untuk tarbiyah. Jadi ada materinya, hasil muktamar, ada tambahannya, yaitu kita mau buat juga tadabbur untuk hafalan tarbiyah, itu yang terbaru. Itu nggak ada di muktamar kita, nggak ada. Nah, yang kedua adalah kita mencoba untuk memetakan mana materi tarbiyah yang disampaikan di halqa tarbiyahnya masing-masing, mana yang di tarbiyah gabungan, dan mana yang di dalam bentuk daurah Al-Quran. Itu 3 macam. Lalu berikutnya kita mencoba untuk membuatkan kira-kira bagaimana moda tadaburnya, Ustaz. Bagaimana urutan. Misalnya kalau ada materi A, waktunya sekitar anggaplah 50 menit. Kira-kira apa saja yang mau sampaikan ya, sehingga harapan daripada materi itu dihadirkan untuk tujuan tertentu itu bisa kita dapatkan. Kita bedakan ya. Ada yang apa? Ada yang untuk materi tarbiyah hasil muktamar, ada yang materi untuk hafalan tarbiyah. Secara umum agak mirip-mirip, tapi memang kalau yang tarbiyah itu dia lebih detail. Itu Ustaz, kira-kira hal yang mau kita mau musyawarahkan Ustaz, mendengar masukannya. Jadi goalnya adalah dari hasil ini penyempurnaan kita ingin membuat detail untuk silabus tarbiyah. Insya Allah goal kita adalah kita membuat untuk marhal ta'rif dan takwin dalam 6 bulan ke depan di tahun 2024. Mungkin kita akan mulai ya, mendengarkan usulan dulu dari Ustadz Qasim sebagai ketua bidang, kemudian Ustadz Saiful Yusuf sebagai ketua LKPM, kemudian kemudian dari Ustadz kita Ustadz Ihsan Zainuddin. Mungkin sekitar 5-10 menit ya per orang. Silakan Ustadz Dana, Ustadz Qasim. Barakallahu fikum, tafadhol Ustadz. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ala Rasulillah.
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukran Ustadzuna Nur Ihsan, Ketua Bidang Khidmat Al-Quran, dan seluruh asatidzah yang menyempatkan diri hadir pada pertemuan siang hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tidak maksimal, tidak kondusif. Pertama-tama saya mewakili semua ikhwah di bidang 1 dan bahkan mungkin semua kader, semua murabbi, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada bidang khidmat Al-Quran yang mau mengambil bagian dalam kerja-kerja dakwah dan perjuangan ini, membuat basis yang kuat untuk penguatan tarbiyah kita. Bahwa Departemen Kaderisasi dan Murabbi selama ini hanya bisa membuat materi-materi untuk ditadabbur. Setiap marhalah ada, kita tetapkan ayat-ayat pilihan untuk ditadabbur. Namun idealnya sebenarnya memang semua materi-materi tadabbur itu ada dalam bentuk tertulis. Tentu untuk memudahkan para murabbi kita di dalam mentransfer. Dan saya kira itulah yang menjadi sebab utama kenapa sekarang ini materi-materi tadabbur di halaqah-halaqah itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena tidak ada materi yang tertulis. Pokoknya 50 ke atas. 50 ke atas. Lulus semua. Masya Allah. Nilai. Yang kayaknya kurang kondusif ini. Ya. Jadi gini Ustaz, kita sangat bersyukur sekali karena kita sekarang sementara menggarap syarah mawad tarbiyah yang mohon doanya mudah-mudahan di Mukernas di akhir bulan ini kita sudah bisa terbitkan syarah mawad tarbiyah tarif 1, tarif 2 dan takwin 1. Nah, dengan kegiatan program daripada bidang khidmat Al-Quran ini berupaya untuk menerbitkan materi-materi tadabbur Al-Quran, saya kira ini akan lebih memperkaya mawad tarbiyah kita. Dan saya setuju kalau ini nanti dibuatkan buku khusus, Ustaz. Dirangkum saja dulu, misalnya kemampuan kita baru bisa sampai misalnya di takwin 2 atau di takwin 1, itu dijadikan satu buku saja. Jadikan satu buku, nanti dikeluarkan secara bertahap, diterbitkan secara bertahap. Ya, dan saya setuju juga memang untuk akselerasi dia disajikan dalam bentuk daurah-daurah. Dan selama ini memang kita sudah lakukan itu. Departemen Kaderisasi kemarin melakukan beberapa kali daurah tadabbur Al-Quran. Hanya memang ya mungkin format itu perlu nanti kita sepakati. Format ada yang tadi disajikan dan saya sudah baca juga di draft materinya.
Nah, itu formatnya perlu kita perbaiki, ya kita perlu sempurnakan, ya karena dia sifatnya rata-rata sifatnya ayat-ayat, ayat-ayat, bukan surat. Kalau saya tambahannya itu di setiap ayat dihadirkan ayatnya dan terjemahan harfiahnya, terjemahan kata per kata. Jadi ayat paling di atas ayat, kemudian terjemahan secara lengkap, ya tentu menurut terjemahan baku Kementerian Agama, kemudian ada terjemahan secara harfiah, jadi letterlate. Nah, nanti mungkin pengajarannya juga itu begitu, seperti itu. Ayat itu dihafal, kemudian juga ayat itu bisa diterjemah secara letterlate, secara harfiah. Nah, barulah kemudian di bawah itu seperti yang disajikan tadi. Nah, tafsir yang perlu dimuat tafsirnya, baru kemudian tadaburnya, fawaidnya. Nah, syukur kalau ada kisah-kisah. Saya kira itu dari saya, Ustaz. Mohon maaf kalau tidak bisa maksimal ini. Mungkin ada beberapa Ustadz yang lain yang bisa lebih melengkapi ya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair Ustaz Qasim. Alhamdulillah ada beberapa tambahan ya, tambahan berkaitan masalah usulan dari apa yang telah tertulis di draft tadi. Saya berharap akhwat yang kita minta untuk bisa mencatat tambahan-tambahannya untuk bisa memperhatikannya. Berikutnya kita minta kepada Ustaz Saiful Yusuf untuk memberikan masukannya. Fadhol Ustaz Dana. Ya, baik Ustaz. Ya. Ya, alhamdulillah. Tadi saya sudah baca ini semua konsepnya sebelum rapat, dan saya lihat sudah bagus ini ya, sudah sesuai dengan kurikulum yang ada di tarbiyah kita. Ini juga pembagian-pembagiannya, marhalanya, pembagian untuk tarbiyah, masyarakat umum, dan seterusnya. Saya lihat sudah sangat bagus sekali sebagai konsep dasar. Tinggal mungkin ya tadi sudah seperti yang disampaikan Ustadz Qasim, kalau kita bisa membuat khususnya untuk marhala tarbiyah, karena tidak semua murabbi ini mampu melakukan tadabbur saya kira, karena tadabbur kan juga membutuhkan tentu pertama pemahaman yang baik terhadap ayat yang akan ditadabburi. Nah, sehingga kita mungkin butuh semacam pegangan ya bagi para murabbi, khususnya yang di marhala ta'rif, marhala takwin, barangkali murabbinya tidak semua, atau jika tidak bisa dikatakan kebanyakan, ya mungkin belum mampu melakukan tadabbur sendiri, karena berangkat juga dari pemahaman terhadap ayat yang juga perlu merujuk kepada sebagian tafsir. Karena itu saya mengusulkan kalau bisa dibuatkan buku pegangannya begitu, ya, buku pegangan tadabbur dari ayat-ayat yang mau disampaikan dalam halaqah tarbawiyah, supaya murabbi-murabbi kita itu bisa lebih mudah untuk menyampaikannya dalam halaqah tarbawiyah. Adapun yang disampaikan di daurah-daurah atau yang sifatnya terbuka, ya sekiranya memang dari kita tinggal tunjuk asatidah yang memang berkompeten ya untuk menyampaikan paling tadabbur. Tapi untuk di halaqah tarbawiyah ya ini yang agak berat saya kira, sehingga kita perlu menyusun ya bukunya itu ya tadabbur ayat-ayat pilihan yang akan disampaikan di halaqah-halaqah tarbawiyah. Saya kira itu saja dari saya, Ustaz. Ya. Ya Ustaz, memang Ustaz Dana, goal kita adalah semua materi yang telah diputuskan di muktamar itu Ustaz akan dibuatkan bentuknya tertulis setiap materi. Ya mirip-mirip ya materi-materi tarbiyah ya, itu ada tulisannya poin-poinnya. Bahkan memang dia narasi, jadi memang kayak orang baca itu materi sudah berurutan. Sehingga ketika mau disampaikan dalam bentuk apa materi tadabbur, itu insya Allah bisa bersambung insya Allah taala. Itu kalau Ustaz. Jadi ini saya cocok ya usulan Ustaz untuk apa membuat buku pegangan. Tinggal Ustaz Saiful
Kalau dari kami kan Ustaz, kami itu sudah pisahkan Ustaz. Ada materi yang dibuat yang disampaikan di halaqah, ada yang tarbiyah gabungan, ya. Ada yang di di daurah-daurah. Dan memang itu rencananya semua dibuat ini Ustaz. Semua dibuatkan tulisannya. Ya, semua akan muncul bentuk dalam bentuk buku, ya buku pegangan. Saya kira Bagus begitu lagi Ustaz kalau yang emang dari kami. semuanya ada bukunya ya bagus lagi. Oh iya oke Ustaz ya. Oke Ustaz. Kali kan Ustaz ini kan akan terus ya, terus berkembang, berganti orang sehingga goal kita memang semua yang itu bisa tertulis. Oke Ustaz Saiful, sekian ya masukannya Ustaz. Berikutnya Ustaz Ihsan Zainuddin. Tafadhol Ustaz. Mohon izin masukannya Ustaz. Ya, suara jelas Ustaz? Ya jelas banget Ustaz, jelas sekali. Baik, Tafadhol, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Jadi alhamdulillah, saya juga sudah baca draft yang dikirimkan tadi. Dan secara umum seperti yang disampaikan Ustaz Saiful, alhamdulillah draftnya saya kira sudah cukup lengkap lah, sudah cukup komplit untuk mengcover semua marhalah tarbiyah dan juga termasuk sudah mengcover juga untuk untuk umat Islam yang di luar halaqah tarbiyah kita, termasuk juga poin-poin materi yang ditadaburi. Saya kira itu sudah cukup. Kalau bisa dikhatamkan semua itu, masya Allah, ya, luar biasa. Saya mungkin tinggal menambahkan usulan satu saja barangkali, karena tadi sudah diusulkan juga oleh Ustaz Qasim, Ustaz Saiful, dan juga yang saya dengar tadi dari tim sendiri memang sudah ada plan untuk itu, tentang buku pegangan. Jadi kalau usulan saya mungkin Ustaz, memang perlu juga dirancang semacam daurah tadribiyah nanti untuk para murabbiyah, para murabbi dan murabbiyah itu, sehingga mereka bisa juga melihat model yang nyata begitu ya, dari para asatidzah, bagaimana menyampaikan materi tadabbur itu ya, sama dengan materi-materi tarbiyah yang lain. Ya Ustaz. Jadi mungkin bukan dalam model coaching, tapi memang dia daurah tadabbur khusus untuk murabbi dan murabbiyah. Jadi karena kalau coaching kan biasanya artinya mururul kiram toh. Kalau coaching itu kan biasa materi cuma ya lewat begitu saja. Artinya yang penting ada gambaran umum, tapi ini memang dengan adanya daurah tadribiyah itu para murabbi dan murabbiyah kita bisa melihat, oh begini model yang bisa jadi acuan begitu untuk menyampaikan materi tadabbur itu. Ya. Jadi itu usulan saya. Oh mungkin kalau ada usulan tambahan dari saya barangkali nanti untuk masing-masing untuk selain buku yang disiapkan oleh tim, saya kira nanti juga di dalam buku pegangan yang disiapkan itu perlu nanti diperkaya dengan mungkin dengan referensi-referensi terkait dari surah atau ayat-ayat yang ditadaburi. Ya. Jadi saya kira itu Ustaz, karena saya kira pertama tadi saya tekankan mengenai daurahnya itu, mengingat tadi yang disampaikan oleh Ustaz Saiful ya, bahwa memang tidak semua murabbi-murabbiyah kita itu bisa mendelivery materi ini, sehingga itu tadi mereka butuh diperkaya juga dengan daurah-daurah tadribiyah tentang itu. Apakah nanti dirancang setiap 2 kali setahun kah misalnya ada daurah khusus murabbi? Ya. Itu mungkin usulan saya sementara Ustaz. Ya, syukran. Jazakallah khair. Ya Ustaz ya, barakallahu fikum, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, kita sudah mendengarkan ya beberapa masukan dari ketiga Ustadz kita, ya Ustadz Qasim,
Ustadz Saiful dan Ustadz Ihsan Zainuddin. Eh, Mungkin sekarang kita mau mau dengarkan dari tanggapan dari para ikhwas sekalian, para pengurus. Dipersilakan dari Ustadz Rizal dulu. Ya, saya bantu arahkan ya, Ustadz Rizal ya. Nanti saya tambahkan kalau ada. Ya, pertama dari Ustadz Rizal, berikutnya dari Ustazah Nurjannah, Ketua Akhwat. Bagaimana, Ustaz? Kita tanggapannya, Ustaz, dari masukan tadi. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kami ucapkan terima kasih ya, jazakumullahu khairan atas masukan-masukannya dari para asatidzah sekalian. Ya, syukron Ustadz Qasim, Ustadz Saiful Yusuf, Ustadz Ihsan Zainuddin yang sudah memberikan usulan-usulan ya. Dan ini insya Allah akan akan kami diskusikan ya segera insya Allah di dalam penyusunan silabus tadabbur Al-Quran ya, khususnya untuk di marhalah tarbiyah. Ya, Masya Allah ya, dari ketiga ustadz kita yang sudah menyampaikan, saya rasa ini akan menjadi PR bagi kita ya, khususnya kami yang di LP2FQ ya, karena betul sekali ya, yang pertama buku ya. Nah, ya, buku atau untuk menjadi pegangan ya bagi setiap murabbi dan murabbiyah, karena tidak semua para murabbi atau para murabbiyah itu memiliki kholfiyah bahasa Arab ya atau ilmu syar'i. Maka insya Allah dengan buku bisa membantu, dan apalagi tadi ditambahkan oleh Ustadz kita, Ustadz Ihsan Zainuddin, untuk dilakukan daurah tadribiyah ya. Berarti nanti daurah tadribiyahnya ini nanti kerjasama ya antara kaderisasi ya dan khidmatul Quran ya, atau bagaimana, apakah khidmatul Quran yang mengadakan ya atau kaderisasi kemudian pemateri dari khidmatul Quran ya, mungkin bisa kita bicarakan juga Ustaz ya. Ya mungkin itu Ustaz, kira-kira yang mengadakan daurah tadribiyahnya ini siapa? Apakah dari kaderisasi atau kemudian dari dari khidmatul Quran? Ustaz Nurisan bagaimana sih? Itu kan sudah ada program kita, Ustaz. Jadi kita pelaksananya, pelaksanaan start, tapi peserta itu dari kaderisasi yang siapkan. Gitu. Oh siap. Ya. Iya, oke. Iya, ya. Jadi terima kasih nih Ustaz atas usulan-usulannya. Jadi insya Allah kita kalau buku untuk pegangan murabi itu sudah pasti ya, pasti supaya menjadi pegangan bagi para murabi dan murabiyah. Dan saya rasa insya Allah kalau kita buat dengan baik ya, dengan penuh dengan maksimal ya, saya rasa para murabi dan murabiyah kita akan menyambut ini dengan baik, dan bisa saja mereka orang-orang yang tidak punya basic bahasa Arab, bisa jadi penguasaannya mungkin kalau serius akan lebih daripada yang punya basic mungkin yang hanya sedikit ya, seperti itu. Baik, itu aja Ustaz. Syukran ya Ustaz Rizal. Mungkin dari akhwat, dari Ustazah Nurjannah, ya tafadhol. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya Ustaz, kami juga dari para akhwat mengucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada para asatidzah atas tanggapannya terhadap draft yang tadi disampaikan, dan alhamdulillah berdasarkan dari draft tadi
insya Allah kami di Akhwat memang juga sudah memprogramkan untuk tahun 2024 itu akan ada daurah tadabbur. Insya Allah, jadi insya Allah ini mudah-mudahan follow up-nya akan lebih baik. Dalam artian kami tentu berharap kami dari Akhwat tentu hanyalah ya mengeksekusi apa yang datang dari DPP, apa yang bisa kami bantu itu yang kami bantu, dan insya Allah kami sangat berharap para asatidzah dari kaderisasi, KPM, dan asatidzah yang lain insya Allah bersedia menjadi pemateri daurah nanti, sehingga apa yang kita harapkan bersama insya Allah mudah-mudahan bisa dengan mudah dijalankan oleh para pengurus LP2FQ maupun DP2FQ MWP, terutama dalam pengadaan buku yang tentu saja ini insya Allah tentu prosesnya butuh waktu, dan kami sangat berharap mudah-mudahan dengan musyawarah ini mudah-mudahan akan lahir nanti apa yang benar-benar diharapkan dari para asatidzah tadi tentang kondisi pengajaran materi tadabbur Al-Quran di marhalah talbiyah yang memang hari ini kita akui belum maksimal. Salah satu sebabnya karena belum ada buku panduan dari para murabbiyah, murabbi dan murabbiyah dalam membawakan materi tersebut. Itu saja Ustadz. Jadi kami sangat berharap kerjasama dari bidang 1 dalam hal ini sebagai pemateri, dan tentu saja semua item-item yang dibutuhkan oleh para murabbi dan murabbiyah dalam membawakan materi tadabbur dalam tarbiyah ini mudah-mudahan bisa kita follow up bersama. Ya Ustadz, syukran. Iya Ustadz, alhamdulillah. Syukron Ustazah atas penyampaiannya. Jadi ada beberapa hal baru ya yang kita tadi dengarkan yang baru ya, khususnya dari penyampaian Ustadz Ihsan Zainuddin itu yang mengharapkan itu daurahnya bentuknya adalah daurah yang sifatnya lebih sebagaimana mestinya. Kan selama ini bentuknya coaching ya, cuma sekedar murur kiram ya Ustadz ya, sekedar lewat saja. Tapi dia memang daurah yang memang detail ya, sebagaimana ketika seorang itu mengisi tarbiyah di halaqah tadi masing-masing. Begitu ya Ustazana? Memang kalau awal yang kami paham Ustaz, dia memang cuma sekedar murur kiram sebenarnya, sekedar coaching umum. Cuma yang buat begini Ustaz, rencana kami nanti kalau sekiranya materi sudah jadi Ustaz, kita akan buat yang namanya itu kelas percontohan ya, di mana setiap materi itu ada satuan Ustaz yang menyampaikan secara detail untuk menjadi contoh. Inilah contoh menyampaikan materi ini gitu. Jadi dia terekam. Jadi ada bentuknya adalah judul, kisi-kisi yang kedua, kisi-kisi per judul, ada materi utuh, tambah referensinya ya, Ada yang keempat Ustaz, yaitu tersajikan dalam bentuk materi yang direkam dalam bentuk Zoom. Ini mungkin yang benar-benar baru ya, yang kita harapkan daripada kehadiran lembaga kita ini. Bukan cuma sekedar materi itu. Cuma gini Ustaz, apa kata itu? Apakah memang kita akan buatkan dalam bentuk daurah yang detail, khusus murabi, ataukah mungkin cukup Ustaz? Kita bagi tugas. Jadi misalnya materi ini Ustaz Ihsan Zainuddin yang nyampaikan, materi B Ustaz B dan seterusnya. Sehingga daurah itu memang kita hanya buat dalam bentuk daurah coaching umum sama 2 hari full per marhala. Misalnya jadi kalau misalnya materi ta'rif 1-2 itu 1 daurah 2 hari full. Ya, 2 hari full. Demikian pula takwin. Apakah itu sudah dianggap cukup Ustaz atau memang dirasa penting Ustaz membuatkan daurah secara detail untuk semua marhala? Gitu. Saya sudah bagus yang antum usulkan tadi. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Oke ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita bisa mengambil cara membuat sampel ya. Sampel setiap materi ada satu penyampaian. Jadi nggak mesti kita buat daurah detail, cukup dikoachingkan saja. Begitu ya Ustaz Ihsan ya? Tamam. Oh, Masya Allah. Syukur Ustaz. Sekarang kami persilakan bagi Ustaz yang lain yang memberikan tanggapan masukan, dipersilakan. Mungkin boleh dari Ustaz Basron, ini sebagai anggota tim ya, anggota LP2FQ juga. Tafadhol Ustaz Basron.
Ada Subasron? Iya, Ustaz. Iya, iya, Ustaz. Ada, Ustaz. Ya, tafadhol Subasron. Fadol Ustaz. Suara kami terdengar, Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maaf, mungkin ini banyak suara-suara aneh-aneh masuk. Kami lagi di luar ini, bukan di rumah. Ya, tafadhol Ustaz. Ya, sudah kami baca juga dari draft tadi dan eh, secara kan yang seperti ini secara tatbik mungkin kita bisa lebih tanawu, lebih variatif dalam memberikan materi kepada peserta. Cuma eh, barangkali meskipun memang ini juga masih menjadi perdebatan ya di kalangan mukhtasin, perdebatan di kalangan ilmiah juga tentang perbedaan antara tafsir dan tadabur. Memang ada apa perbedaan besar juga di kalangan karena memang apalagi dakwah ke tadabbur Al-Qur'an itu adalah dakwah yang mulai ramai dan eh, di, di- digaungkan mungkin sekitar ya 50 tahun terakhir ini atau 30 tahun terakhir ini, kemudian dakwah ini menjadi sedikit lebih dan sedikit lebih ramai lagi 20 tahun belakangan ini. Jadi ini menjadi unik karena ini adalah sesuatu yang sering dinomor sekiankan di dalam pengajaran Al-Quran dalam lembaga-lembaga pendidikan manapun. Dan dia hanya lebih banyak dikenal di halakoh, tidak dikenal di akademik. Tapi dia adalah sesuatu yang banyak digaungkan di halakoh, di mana Al-Quran itu langsung diajarkan, tidak melalui fase akademik yang rumit. Dan inilah bagusnya Al-Quran ketika dia melewati fase yang tidak melalui akademik, lebih nyaman terasa, lebih lebih natural untuk bisa di dirasakan manis firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, tentu memang sudah ada perbedaan di kalangan ulama kita tentang perbedaan antara tafsir dan tadabbur. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa tafsir itu mendahului tadabbur. Artinya orang harus belajar tafsir dulu, baru kemudian masuk pada marhalah tadabbur. Itu pendapat yang pertama. Dan itu dipegang oleh banyak ulama-ulama besar dan mutakhassisin dalam masalah Al-Quran di zaman ini. Ya, itu banyak dipegang pendapat ini. Salah satu yang kami tahu bahwa Syekh Musaid At-Tayyar yang mutakhassis dalam masalah ulumul Quran dan tafsir di Saudi sebagai tim ilmiah di markas tafsir juga beliau sepertinya sedikit untuk condong ke pendapat ini. Tapi sekali lagi ini kembali kepada teknis. Ini kembali kepada teknis nanti pelaksanaannya. Tapi secara nagoriyah, secara terkait, ya, secara uh, ilmiah untuk mendudukkan permasalahan pada posisi yang pas, maka pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa tadabbur itu marhalah sebelum tafsir. Dan itu barangkali yang kita akan gunakan di sini. Ya, ini barangkali marhalah yang akan pendapat yang lebih akan banyak kita gunakan dari draft ini. Saya baca inilah yang sepertinya menjadi arah kegiatan kita, di mana tadabbur itu adalah sesuatu marhalah yang mendahului tafsir. Karena terus terang, kenapa marhalah tadabbur itu lebih mendahului tafsir? Karena ulama kita sebenarnya, kalau ya yang kami pahami ya, karena kami pernah diajar sama Syekh Abu Ayyub, eh, ketua ketua Majelis Tahrir Majalah Tadabbur. Ya, beliau merupakan ketua majelis ilmi dan ya majelis ilmi yang saya tahu beliau ketuanya sampai sekarang dalam majalah Tadabbur, termasuk majalah yang memiliki termasuk rating tinggi di Timur Tengah dan dunia Arab secara umum, sudah memiliki beberapa kali penghargaan dan beliau termasuk adalah ketuanya di ilmiah. Beliau yang mengajar kami juga langsung materi tadabbur ini di kelas ketika masih kuliah di S3 di Madinah. Lama pembahasan ini dibahas dan kita disuruh membaca seluruh literasi tentang tadabbur, semua
beliau membawa buku tebal dan itu adalah hasil dari Muktamar Tadabbur beberapa kali dan beliau sebagai penanggung jawab Muktamar Tadabbur di beberapa kali tempat di negara Arab dan itu menjadi bahan bacaan kami di kelas, disuruh baca dari awal sampai akhir tentang tadabbur untuk mendudukkan definisi tadabbur itu sebenarnya di posisi mana. Karena dalam istilah Al-Quran ada 3 istilah yang dikenal. Yang pertama adalah tadabbur tentunya karena itu adalah lafaz Quran. Kemudian juga ada namanya lafaz yang disebut dengan tafsir dan itu juga ada di dalam Al-Quran. Ya, wa ahsana tafsira. Itu juga adalah sebuah lafaz Quran ya, bukan lafaz yang dia adakan tapi dia lafaz syar'i dan ada di dalam Al-Quran. Lafaz yang ketiga adalah lafaz istinbat dan itu juga lafaz Al-Quran. Jadi 3 marhala dari pemahaman Al-Quran ini, baik itu bahasanya tadabbur, ataupun bahasa tafsir, dan bahasa istinbat. Tiga istilah ini semua ada di dalam Al-Quran, dan inilah yang mau didudukkan, yang mana duluan daripada yang lainnya. Ya, kalau beliau mentarjihkan, dan itulah yang diajarkan setelah membaca seluruh buhus, seluruh makalah-makalah dari akademisi tentang itu dan sepertinya semua lebih menguatkan untuk mengambil sebuah kesimpulan bahwa Al-Quran itu 3 fase di dalam memahaminya. Yang pertama dan yang luas cakupannya adalah tadabbur. Itu luas cakupannya. Itu marhalah yang disebutkan dengan tadabbur dan itu didatangkan dalil-dalilnya karena tadabbur itu disebutkan 4 kali di dalam Al-Quran. Tadabbur 2 kali disebutkan di dalam surah Makkiyah, ya Nun. Kalau surah Shad itu kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakara ulul albab. Itu surat Makkiyah. Kemudian juga surah Makkiyah yang satu dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yadabbarul qaula am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin." Afalam yadabbaru. Ya tentu dengan tasrif fiilnya yang berbeda tapi asal kata fiilnya adalah dabaro. Artinya juga dalam posisi tadabbur. Nah, ini adalah kata yang muncul yang berkaitan dengan tadabbur di dalam surah Makkiyah. Dan kalau kita melihat konsep ayat ini, siak ayat ini bahwa ayat ini bercerita tentang orang-orang kafir. Bercerita tentang orang-orang kafir di kota Mekah. Dan kalau kita mengambil maknanya, maka coba kita terjemahkan surat Shad ini. Juga dalam surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun lah kita ambil. Afalam yadabbarul qawla. Al-qawla di sini ada Al-Quran. Afalam yadabbaru. Apakah mereka tidak mentadabburi al-qawla Al-Quran? Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Atau datang perkara yang belum sempat didengarkan oleh orang-orang terdahulu dari nenek moyang yang mereka. Ini kan konteksnya, siaknya berbicara kepada orang kafir. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang kafir untuk mentadabburi Al-Qur'an. Kalau kita mau memahami secara ini ya, apakah orang kafir tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Kalau kita mengambil pendapat pertama yang mengatakan bahwa tafsir lebih dahulu daripada tadabbur, maka susah untuk kita mengatakan menerima makna ini dalam Al-Qur'an. Kenapa? Tafsir itu kita tahu sababun nuzul, kita tahu makki madani, kita harus tahu beberapa dilalat lafziyah beberapa perkara yang bersinggungan dengan itu tentang dilalah yang biasa ada dalam usul fikih dan beberapa perkara yang gharaibul Quran itu semua akan harus ada di dalam seorang mufassir. Nah, kalau kita ingin mengatakan bahwa tafsir itu lebih dahulu daripada tadabbur, maka tidak cocok dengan ayat ini. Mana mungkin orang-orang kafir disuruh belajar asbabun nuzul, artinya kalau kita mengatakan seperti itu ya, disuruh belajar dulu perkara-perkara yang banyak berkaitan dengan ilmu-ilmu pendukung, kemudian dia bisa mentadabburi, maka beratlah untuk beriman orang-orang kafir itu. Kalau seperti itu konsepnya, bahwa tafsir itu lebih dahulu daripada tadabbur. Tapi ternyata bahasa Al-Quran tidak mendukung itu kalau kita mau mengambil pelajaran ya. Karena Allah Subhanahu wa taala meminta orang kafir untuk mentadabburi dulu. Afalam yadabbarul qaula. Apakah orang kafir itu tidak mau mentadabburi? Ya, kalau mengambil pendapat tafsir lebih dahulu daripada tadabbur, maka susah untuk mengambil pendapat itu. Karena harus banyak perangkat-perangkat yang dia harus ketahui sebelum mentadabburi, harus paham gharaibul Quran. Oke lah, mereka orang kafir itu paling paham dengan bahasa Arab, tidak perlu gharaibul Quran. Karena itu bahasa mereka. Tapi perkara-perkara lain
yang istilah-istilah Al-Quran yang tidak ada istilah itu kecuali dalam Islam. Ada istilah dalam bahasa Arab, tapi itu digunakan dalam Al-Quran, tapi itu dengan istilah makna lain. Seperti zakat, sholat itu kan istilah ada dalam bahasa Arab, tapi itu dengan makna lain ketika disebutkan dalam Al-Quran. Makanya banyak lafaz-lafaz Arab yang dikenal oleh orang Arab, tapi tidak dimaknai seperti itu dalam Al-Quran. Dan itulah makna tafsir. Nah, ketika mereka memberikan pemahaman tafsir lebih dahulu daripada tadabbur, maka agak berat dan itu susah untuk diterima ketika bertemu dengan ayat tadabbur dalam Al-Quran. Itu di dalam surah Makkiyah. Kalau dalam surah Madaniyah ada dua juga tempat surah yang memuat makna tadabbur. Yang pertama di surah Muhammad, ya, afalam la yatadabbaruna Al-Quran. Apa Ustaz ini agak panjang sedikit, nggak apa-apa ya? Iya, ya, boleh, Ustaz. Ustaz, Ustaz, 3 menit lagi Ustaz, silakan Ustaz. Iya, Oke, baik, insya Allah. menjelang azan. Ya, kemudian di dalam surah Madaniyah juga, di dalam surat Nisa, fala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Itu siap ayat itu, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran datang dari selain Allah, maka kalian akan mendapatkan perbedaan dan kontradiksi yang luar biasa. Itu dalam surat Nisa. Dan kalau kita melihat siap, ya, konteks ayat itu, maka kita akan mendapatkan ayat ini berada pada posisi menceritakan orang-orang munafik. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memanggil orang munafik untuk mentadabburi Al-Quran, bukan orang Islam. Yang pertama tadi Makkiyah yang diminta untuk berbicara tentang itu adalah orang-orang maaf, saya tutup aja dulu ini. Ya, diminta untuk berbicara tentang orang-orang kafir, ya, kalau Makkiyah, kalau Madaniyah tentang orang munafik. Nah, orang munafik diajak untuk mentadabburi Al-Quran. Artinya apa? Perintah kepada orang beriman mimbabi aula, lebih utama lagi bagi orang-orang beriman. Artinya apa? Orang yang mukhatab, orang yang sedang diajak bicara dalam tadabbur itu adalah orang-orang yang bukan berada pada posisi keimanan yang benar. Ya. Artinya kalau kita menuntut mereka untuk belajar tafsir dulu baru tadabbur, maka ada tadi sudah beberapa baca yang mungkin agak sedikit kontradiksi katanya, makanya kami tanggapi. Yang kedua dalam surat Muhammad, afala yatadabburuna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Itu juga tentang orang munafik itu, ya, siap dari ayat itu tentang orang munafik. Artinya Allah memanggil orang munafik untuk tadabbur Al-Quran. Ya, jadi ada tadi kata yang kami lihat yang coba kami pahami sepertinya ada kontradiksi dari draft tadi. Contohnya itu mana tadi ya? Di materi pengajaran ya. Perbedaan antara tafsir dan tadabbur. Ya, jadi yang ketiga tadabbur adalah tujuan diturunkannya Al-Quran. Ya, kita sepakat bahwa kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru, yaitu dengan mengamalkannya. Sedangkan tafsir adalah wasilah atau perantara untuk mentadabburi Al-Quran. Artinya apa? Harus belajar tafsir dulu baru bisa tadabbur. Itu mungkin, tapi tidak salah juga sebenarnya. Ada benarnya. Cuma mungkin dengan bahasa yang sedikit, karena mau tidak mau orang yang memiliki pemahaman tafsir maka tadabburnya akan lebih dalam. Tapi tadabbur yang standar itu semua orang akan bisa insya Allah. Tapi tadabbur yang lebih dalam pasti akan dimiliki oleh orang-orang yang punya ilmu lebih dalam tentang Al-Quran. Itu barangkali yang kami mau sampaikan tentang beberapa perkara di sini. Mudah-mudahan nantilah dilanjutkan karena waktu juga sudah sedikit. Syukran Ustaz atas. Oke Ustaz, ya. Syukron ya Sobat. Alhamdulillah, Masya Allah, kita mendapatkan sebuah masukan yang sangat luar biasa dari Ustaz Basron berkaitan masalah tafsir dan tadabbur. Ini seperti sudah masuk ya waktu asar. Minta izin Ustaz, kita akan teruskan lagi pada nisfu saat. Ini khususnya untuk metode pengajarannya Ustaz, tahap apa urutannya itu. Tapi saya masih perlu memang butuh pematangan Ustaz tentang bagaimana model penjelasannya itu Ustaz. Itu kan apakah namanya kan kita bedakan ada tafsir, ada faidah Ustaz, tadabbur Ustaz. Kira-kira kalau disajikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk tarbiyah, ini bagaimana modelnya? Ya, apa yang kami pahami selama ini dan apa yang tadi coba dijelaskan oleh Sobat Basron ketika mau diaplikasikan dalam pengajaran materi ini ya di halaqah tarbiyah. Nah, ini karena ini akan pindah ya, akan pindah bentuk dalam bentuk apa? Dalam bentuk tulisan. Saya memahami jadi tafsir surat ini adalah fawaid 1, 2, 3. Bentuknya kayak begituan. Tapi apakah itu yang bisa kita kerjakan ataukah ada yang lainnya? Mungkin nanti kita akan diskusikan setelah sholat asar ya. Jadi izin
kita punya waktu jam 3:30 ya, kita masuk lagi insya Allah taala. Syukur Ustaz atas semua kehadirannya, Masya Allah. Semoga bisa ketemu 3:30 dan paling lama maghrib kita bisa selesai ya, insya Allah taala. Syukur Ustaz, barakallahu fikum. Kembali ke Ustaz Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rizal, kita ini ya, break dulu ya. Kita break dulu untuk sholat Ya, sampai setengah. Ustaz, ya. Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Ya. Jazakumullah Ustaz. Fadal Ustaz Ya. Takbir di break Ya, dulu. demikian dari pemaparan dan sesi sharing kita, musyawarah kita break dulu untuk waktu sholat. Barakallahu fikum, kita cukupkan. Kita baca doa kafaratul majelis untuk sesi ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.